apa sih sebenarnya mungkin yang menjadikan candu untuk main lagi untuk slot gitu seperti itu? Karena mungkin kalau saya berpikir atau melihat mainnya teh eta keneh kalau bahasa Sunda. Atau mungkin apakah nanti akan saya menang? Mungkinkah saya menang atau bagaimana? Jadi apa sih sebenarnya yang mungkin membuat candu gitu ya? Bukan kecanduan sih saya bilangnya. Kadang ada yang dia udah masuk ke jatuh ke dalam lingkaran setannya. Kayak misalkan sejauh ini dari sudut pandang penyedia permainan atau orang ada yang nyebutnya bandarnya, itu nggak ada orang yang uang segitu-gitunya. Misalkan uang saya tinggal 100.000 nih. Kalau misalkan 100.000 ini nggak pakai saya makan, nggak saya pakai makan, saya bakal mati kelaparan. Nah, kalau uang benar-benar segitu-gitunya untuk makan, nggak akan dipertaruhin biasanya. Ya. Tapi kalau misalkan ada orang pertama misalkan main nih, ada uang bekas gaji bulan lalu nih 500 nggak habis, sedangkan besok udah gajian lagi. Kalau ini bisa jadi 20 juta, why not? Kenapa tidak? Nyemplung lah 500. Ternyata dikasih menang 20. Biasanya 10-nya masuk ke meja judi lagi, atau enggak kebanyakan jadi barang. Dan barang yang didapat dari judi biasanya dijualnya cepet, karena ngerasa belinya gampang. Cuman yang repot tadi, dia sudah punya memori kemenangan. Bulan depannya, dia punya sisa uang gaji lagi 500.000 lagi. Besoknya udah gajian lagi. Bulan lalu aja ini 500 jadi 20 juta. Kenapa sekarang tidak terulang lagi? Kalau masuk terus kalah, ngeles. Kan bulan lalu juga lebih gede menangnya. Lagian 500 ini bisa saya balikin kok. Saya tinggal taruhan 2 kali lipat, masuk aja 1 juta. Sekalian dapat free game, apalagi kalau jenis main yang kayak kasino ya. Dragon Tiger, Baccarat, dan lain-lain. Roulette. Tinggal taruhan 2 kali lipat, balik lagi 500.000-nya. Kalau 1 jutanya kalah, tinggal taruhan 2 juta, nanti 1 juta saya balik. 2 jutanya kalah, saya tinggal taruhan 4 juta, nanti 2 jutanya balik. Sekali menang. Yang repot, kalau udah kalah 4 juta, sedangkan gaji dia 4 juta. Gaji dia bulan besok nih baru keluar nih. Udah langsung habis lagi di meja judi, kan pilihannya bingung dia. 1, nahan lapar selama sebulan penuh. Atau maksain nyari duit lagi karena hanya dengan sekali kemenangan gaji saya balik lagi. Temen lewat bawa motor, pinjem dong ke warteg, tahu-tahu digade motor batur. Dapat 8 juta, dapat dari gade motor, cemplung, kalah lagi 8 juta, tambah lagi stres. Otaknya cuma mikir 2 hal. Antara saya nahan lapar berbulan-bulan plus diperkarain sama temen gara-gara saya hilangin motornya, atau maksain nyari duit 16 juta hanya 1 kali kemenangan, duit saya balik, motor teman balik, berikut keuntungannya. Datang ke rumah orang tuanya, oh lagi sholat duha, ambillah surat rumahnya, gade. Kalah lagi, oh udah hancur. Dia udah nyampe di titik nahan lapar setahun penuh sambil mendekam di penjara. Karena nyuri, karena apa? Atau maksain nyari duit 32 juta karena sekali menang balik. Bandar dan algoritmanya kalau udah nyampe di titik itu gak akan dikasih menang. Karena kita tahu dia udah buntu, gak akan berhenti main sebelum bener-bener dia berhenti bisa nyari duit karena udah buntu, mentok. Karena kalau udah nyampe di titik itu, kami bandar tahu dia sudah di titik psikologi di mana dia nggak punya pilihan lain untuk balikin uang secepat itu. Gak semua orang berani nyuri. Akhirnya apa? Foto sama KTP duaan, pinjol. Ya. Belum nambah dosa lainnya, dosa riba. Ya. Jadi sebetulnya bukan kecanduan, itu kan bukan kecanduan, itu kebelejog. Ya. Nah, kebelejog tadi. Ya gitu ya, akhirnya nyuksruk lah itu orang lah. Nyuksruk asli. Cianjur masih tak ayahnya kebelejog. Ibarat eta main bolanya, suka main PS gak dulu ya. Kalau udah dikasih kotak X, dikecot, udah tuh gak jatuh dia ya. Berarti istilahnya terperangkap gitu Gus tadi? Terperangkap. Nggak ada orang. Dan memang repotnya kayak gini, saat izin, waktu dulu
belum ngaji, belum ngedalamin Islam waktu anak masih di sana. Memang dulu kami nentuin minimal kalau pengen main tuh bahkan di titik 500.000 Ustaz. Uang dingin itu. Tentu, Tergantung orang, terserah. Tapi kalau pengen main di website judi kami, minimal harus main setor duitnya 500.000. Nah sekarang masalahnya gini, kolam segitu-gitunya, ikan segitu-gitunya, yang mancing tambah banyak. Jadi maksudnya adalah pemain segini-gininya, tapi yang mancing tambah banyak, yang buka web judi tambah banyak. Akhirnya gimana cara mereka supaya bisa dapat pemain? Diturunin. Di webnya si Koko 500.000, nih di saya 10.000 juga bisa main. Masalahnya orang yang punya uang adem di 500.000, berarti kan biasanya kalau punya uang adem bagi dia 500.000 bukan masalah. Biasanya kan orang menengah ke atas, Tad. Nah kalau dia udah menengah ke atas, dia kan tahu kapan cara manage duit, kapan harus berhenti. Kalau bagi orang yang uang ademnya itu 10.000, punten, ya memang berarti biasanya gajinya ya di antara ya 3 jutaan dan sekitaran itu. Dan mereka belum punya ilmu keuangan untuk mengatur keuangan atau kapan harus berhenti main sebagaimana orang-orang menengah ke atas tadi. Akhirnya ketika mentok, buntu uangnya juga segitu-segitunya, dia mentok antara harus nahan lapar sebulan lagi atau maksain duit bareng karena siapa tahu menang. Ya. Tapi kok ada yang beneran menang orangnya? Iya, dikasih. Karena dari 10 main 8 kalah, 2 menang. Jadi ketika ada yang menang, Bandar kan gak pernah kalah karena ada duit dari si 8 orang yang kalah tadi. Sebagian disisihin untuk ngasih yang menang, sisanya masih lebih banyak untuk dianya. Kasih, mangga. Seenggaknya ngikat dia tuh untuk bisa tetap main lagi, karena seenggaknya dikasih menang. Tapi kalau udah nyampe di titik tadi, udah kepepet, ya udah nyangkut. Jadi bukan kecanduan, balik lagi, udah nyuksruk dia, udah tikusruk, udah kebelejog gue, udah kegocek ya. Nah ini bagaimana cara menyelamatkannya nih Ustadz? Cara menyelamatkannya, itu teh udah diselamatin sama Allah. Kalah teh keselamatan, tau gak? Tapi malah penasaran lagi itu gimana? Makanya berarti kalau masih penasaran belum benar-benar kalah. Benar-benar kalah tuh kalau udah nyampe ya punten ya. Utang udah menggunung. Bahkan ya punten mungkin udah digebugin sama debt collector. Ya apapun lah punten lah ya. Pokoknya kalau udah mentok. Dan punten, pertolongan 1, jadi berhenti, coba kalau menang terus, mana kepikiran berhenti. 2, lumayan kan jadi gugurin dosa, daripada menang terus semua pembalasannya dibalasnya nanti setelah mati, masih mending dibalas sebelum mati. Kenapa kita gak suka? Ya kita tadi Tuhannya si duit ya, kehilangan duit ngambek, udah kelihatan soalnya orang dari ilahnya di hatinya. Kok dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran kalah judi baru nangis, ya udah. Kok sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran gagal nyalek, gila. Ya udah, berarti di hatinya jabatan. Ya. Jadi berhenti. Karena pilihannya cuma 2, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Jadi bukan kecanduan sih, lebih ke kebelejog lah sekali lagi ya. Dia udah Tekekeh kabelejog gitu ya. Kebelejog jadi naonnya, jadi kadang mereka akhirnya punya slogan cacing naga nih, jadi ini kan ancur sekalian apa gede sekalian, tapi enggak bener ya. Punten balik lagi, anggap duitnya dapet, mau dipakai apa sok, beli handphone, mau lain percaya. Kalau nggak dituduh menang judi dan memang iya, atau nggak dituduh KW, ya, atau nggak dipermasalahin, ya, ada yang percaya. Kemakan, repot hisapnya. Makan yang haram ya, doa jadi nggak didengar sama Allah, nggak mustajab. Ya Allah. Naudzubillah. Naudzubillah. Nggak ada ininya. Ya.